dia dalam proses perekaman atau mencatat gitu ya. Kalau kita pakai jurnal gitu. Nah, jurnal itu apa sih? Jurnal itu seperti pencatatan proses pembukuannya lah gitu ya. Kemudian transaksi nanti kalau di jurnal itu dicatat berdasarkan urutan kronologinya, tanggal berapa, catat berurut seperti itu. Nah, kontribusinya apa? Kalau pakai jurnal ini, nah dia catatnya tuh lengkap, satu setiap transaksi, kemudian dicatat per kronologinya, tanggal berapa, kemudiannya, keterangannya. Lalu di jurnal ini lebih gampang daripada persamaan akuntansi. Karena apa? Karena kalau misalnya kita mau tahu kesalahan itu lebih gampang, kita bisa lihat dari jumlah debit dan jumlah kreditnya, kita tinggal bandingin aja. Kalau debitnya sama kreditnya nggak sama, nggak balance, berarti udah jurnal kamu salah gitu ya. Dibanding kalau misalnya kita pakai persamaan akuntansi, nah total aset sama dengan kewajiban tambah modal, tibanya nggak sama nih misalnya ya kan, nilainya aset dengan nilainya kewajiban dan tambah modal nggak sama nih nilainya, yang mana ya, transaksi nomor berapa ya gitu. Jadi susah nih karena terlalu panjang ini nilainya. Tapi beda kalau pakai jurnal, udah nih nampak kamu posting tanggal 1, dia cuma masukin ke nomor debit dan nomor kredit, udah kamu nggak pusing lagi. Kamu tahu kalau nilai debit dan kreditnya itu nggak sama, ya udah berarti jurnalnya nggak balance, salah gitu. Lebih gampang identifikasinya kalau kita pakai jurnal. Saya mau mengajarkan kamu bagaimana cara membuat jurnal. Nah, di sini saya pakai contoh perusahaannya Susanti. Jadi Susanti ini membuat usaha seperti usaha konsultasi, layanan hukum gitu ya. Jadi ini adalah histori kegiatan bisnisnya Susanti selama bulan Agustus tahun 2018. Jadi nanti transaksi-transaksi ini akan kita buatkan jurnalnya gitu ya. Nah, kita langsung masuk aja di contoh soalnya. Oke, untuk transaksi pertama di tanggal 1, Susanti melakukan yang namanya investasi gitu ya. Investasi uang $100.000 dan investasi komputer senilai $10.000 untuk menambah modal bisnisnya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ini uangnya berarti kan dia ada melakukan yang namanya investasi uang tunai. Berarti kalau udah uang berarti akun apa yang dipengaruhi? Akun kas. Akun kasnya jadi bertambah. Yang awalnya tidak ada saldo, sekarang ditambahkan $100.000, maka kasnya bertambah. Nah, kalau kas kita lihat di jimatnya tadi ya, yang sudah saya kasih di video sebelumnya. Kalau kas bertambah, maka tambahnya di debit. Nah, berapa nih nilai nominalnya? 100.000. Oke, kemudian 100.000 ini untuk apa? Investasi. Nah, kemarin investasi itu berarti menambah akun yang namanya share capital. Nah, share capitalnya akun modal kan. Share capital jika bertambah di sisi kredit. Nah, share capital jika bertambah nambah di sisi kredit. Berapa nominalnya? 100.000 gitu ya. Dia investasi uang tunai. Kemudian dia juga investasi komputer. Nah, komputer ini kan barang tidak habis pakai, maka komputer ini termasuk equipment, peralatan. Nah, peralatan kan nambah nih komputer, berarti komputernya bertambah. Komputer jika bertambah maka bertambah di akun debit. Nah, berapa? 10.000. Kalau misalnya komputer ini merupakan investasi, berarti itu menjadi penambah modal, penambah sahamnya, share capitalnya pemilik gitu ya. Berarti kalau share capitalnya nambah di sisi kredit 10.000.
Nah, setelah kamu buat yang seperti ini, berarti kan kamu tahu akun-akun apa saja yang terlibat pada transaksi ini. Nah, oke. Syaratnya transaksi adalah mempengaruhi minimal 2 akun. Akun pada persamaan akuntansi, dan dia balance antara nilai debit dan nilai kreditnya. Kemudian ketika kita sudah tahu akun apa saja yang terpengaruhi, kita tahu mana yang bertambah, mana yang berkurang, atau akun ini kalau bertambah di sisi debit atau sisi kredit, berapa nominalnya, kemudian kita bisa buat ke dalam jurnalnya. Nah, di jurnal ini kamu buat frameworknya seperti ini. Ada tanggal, ada account title, referensi, debit, dan kredit. Untuk tanggal kamu ya isi tanggalnya, kemudian account title-nya kamu tinggal isi nanti nama akun yang mau kamu jurnal. Kemudian referensi ini berisi nomor akun dari masing-masing akun yang kamu mau jurnal berdasarkan transaksi tadi. Debit untuk menginputkan nilai debit dari transaksi, kredit untuk menginputkan nilai kredit pada transaksi. Nah, kita masuk ya. Contoh pada tanggal 1 tadi, berarti kita buat dulu tanggal 1 bulan 8 tahun 2018 gitu ya. Kasnya bertambah, berarti kalau mau buat jurnal ini lebih dahulu kamu jurnal akun debitnya dulu. Jadi di sini yang debit yang mana? Akun cash, bukan akun share capital kan. Nah, tulis dulu akun cashnya. Kemudian nomor referensi ini dapatnya dari mana? Kalau kita lihat di sini cash kan nomor akunnya 101. Nah, kalau nomor akun itu untuk akun aset dimulai dari kepala 1. Kalau untuk akun kewajiban itu dimulai dari kepala 2. Akun modal atau equity itu dimulai dari kepala 3. Untuk pendapatan itu kepala 4. Nah, kalau 5 itu biasanya untuk pembelian atau harga pokok penjualan. Nah, akun beban itu bisa dimulai dari nomor 6, 7, 8, dan 9 seperti itu. Nah, untuk belajar nomor akun kamu bisa cari di video tentang pembahasan menentukan nomor akun gitu ya. Nah, ini saya kasih contoh aja beberapa nama akun gitu ya, dan nomor akunnya gitu. Oke. Nah, jadi referensi ini ditulis nomor akunnya ya. Jadi kas, kemudian akun yang di debit, cash, nomor akun, kemudian saldo debitnya berapa, 100.000. Kemudian masuk kita ke akun yang kredit. Nah, kalau kita menuliskan jurnal akun debit dengan akun kredit itu penulisannya tidak boleh sejajar biar nampak perbedaan debit dan kreditnya. Agak masukkan sedikit penulisannya ke dalam untuk akun share capital, untuk akun kreditnya. Jadi share capital kita tulis nomor akunnya, kemudian saldonya di sisi kredit. Begitu lagi. Selanjutnya ada akun equipment di debit dan nomor akunnya, saldonya. Kemudian akun share capital, tulis nanti nomor akunnya, baru saldonya di sisi kredit. Nah, ini adalah jurnal ketika kamu menemukan transaksi investasi uang tunai dan investasi peralatan gitu ya. Jadi inilah jurnalnya cash pada share capital 100.000. Kemudian equipment pada share capital 10.000. Boleh nggak Bu jurnalnya dipersingkat? Boleh. Saya gimana? Ya udah, cashnya itu 100.000 di debit, equipment 10.000 di debit, kemudian share capital 110.000 di sisi kredit gitu. Boleh. Oke ya, kita lanjut transaksi nomor berikutnya.
Nah, transaksi tanggal 5. Transaksi tanggal 5 ini membeli perlengkapan seharga 5.000 secara kredit. Berarti ini adalah transaksi pembelian perlengkapan supplies $5.000 secara kredit gitu ya. Berarti kalau kita beli perlengkapan, supplies-nya nambah. Kalau supplies nambah di sisi debit. Berapa nominalnya? 5.000. Kemudian dibayar secara kredit, berarti ada, kalau kredit kan hutang ya, berarti muncul account payable. Account payable jika bertambah, kita kan nambah hutang tuh, bertambah di sisi kredit. Nah, nilainya berapa? 5.000 gitu. Nah, kemudian kita catat ke dalam nih halnya nih. Oke, supplies tanggal 5 bulan 8 2018, supplies bertambah di debit, itu account payable bertambah di sisi kredit 5.000 gitu ya. Nah, kita lanjutkan transaksi tanggal 7, membayar secara cash senilai $12.000 untuk uang sewa kantor selama 1 tahun. Transaksi nomor 7 ini adalah transaksi kegiatan melakukan penyewaan ruangan kantor. Nah, usahanya mau mulai kan? Jadi dia butuh ruangan kantor untuk menjalankan bisnisnya gitu ya. Nah, dia belum pakai nih ruangan kantornya, tapi dia udah bayar duluan uang sewanya gitu ya. Berarti ada yang namanya pembayaran beban di muka atau bayar sewa di muka sebelum digunakan. Kapan dia mulai jadi beban? Ya sudah 1 tahun. Kalau ini kan masih pembayaran di muka, dia bayar dulu sebelum dia menempati tempat sewa itu. Maka nama akunnya bukan beban sewa, tapi sewa dibayar di muka atau prepaid rent. Prepaid ini adalah akun dibayar di muka, akun beban dibayar di muka. Nah, karena ini sewa, jadi prepaid rent berapa? Prepaid rent ini merupakan akun aset, sama seperti prepaid insurance. Kalau insurance itu kan asuransi yang dibayar di muka. Kalau prepaid rent itu sewa yang dibayar di muka. Jadi dia kelompok aset juga. Jadi kalau dia bertambah, maka dia nambahnya di sisi debit. Berapa nominalnya? $12. Kemudian karena dia bayar, berarti kas kamu berkurang. Kalau kas berkurang, maka berkurang di sisi kredit 12.000. Nah, sekarang kita masukkan ke jurnalnya. Jika ada transaksi pembayaran sewa di muka atau sewa untuk 1 tahun ke depan atau 3 bulan ke depan, maka kita bisa mengakuinya sebagai pembayaran sewa di muka prepaid rent akunnya ya. Berarti kalau dari transaksi ini tanggal 7 bulan 8 tahun 2018, prepaid rent-nya senilai $12.000, kemudian kasnya berkurang di sisi kredit senilai $12.000. Oke, kita lanjut transaksi yang berikutnya. Nah, transaksi tanggal 8 melakukan konfirmasi kepada pelanggan bahwa menyetujui kerjasama senilai $20.000. Nah, ini kan hanya melakukan kegiatan konfirmasi bahwa oke, saya setuju kalau kamu mau kerja sama saya, bayar $20.000 ya. Dia pelanggannya sudah kasih uang belum? Belum. Nah, kamu belum terima uang. Apakah kas kamu bertambah? Enggak. Kamu jadi berhutang? Enggak juga. Ini hanya kegiatan bisnis, tapi perlu disimpan di catatan yang lain. Perlu, tapi tidak perlu direkam atau dicatat dalam persamaan akuntansi atau laporan keuangan. Maka kita tidak perlu membuat jurnal karena ini bukan transaksi. Karena apa? Karena dia tidak mempengaruhi persamaan akuntansi dan tidak mempengaruhi laporan keuangan kamu gitu. Oke. Jadi kita nomor tanggal 8 itu kegiatannya nggak masuk pencatatan ya. Kemudian tanggal 10
Tanggal 10 melakukan layanan hukum kepada klien dan menerima uang tunai 27.500. Nah, kamu terima uang, berarti uang tunai kamu nambah. Apa yang dipengaruhi? Akun kas. Kasnya nambah. Kalau kas nambah, nambah di akun debit. Nah, berapa? 27.500. Nah, ini bersumber dari mana kasnya? Bersumber dari kamu sudah melakukan layanan hukum. Berarti kamu sudah memberikan layanan. Kamu bisa akui ini sebagai pendapatan jasa. Nah, pendapatan jasa kamu jadi bertambah. Pendapatan jasa bertambah di sisi kredit. Oke, ini dia pendapatan jasa bertambah di sisi kredit ya. Saya lupa buat. Senilai 27.500. Kita buatkan jurnalnya. Berarti jika ada penerimaan kas dari pendapatan jasa, maka kamu catatnya kas 27.000 di debit dan service revenue di sisi kredit gitu ya. Di tanggal 10 bulan 8 ini adalah transaksi pendapatan kas secara kredit gitu. 15. Melakukan layanan hukum senilai $35.000 tapi belum menerima bayaran. Nah, kalau kamu sudah melakukan layanan hukum, berarti kamu sudah bisa akui itu sebagai pendapatan karena kamu kan sudah bekerja, kamu sudah memberikan layanan. Nah, kamu bisa akui sebagai service revenue kamu. Nah, service revenue kamu bertambah di sisi kredit senilai $35.000. Nah, tapi kamu belum terima bayaran. Harusnya kan kasnya kan nambah, tapi karena belum terima bayaran, pelanggan kamu punya piutang senilai 35.000. Nah, akun piutang apa? Account receivable-nya bertambah di sisi debit senilai $35.000 gitu. Nah, kita buatkan ke dalam jurnalnya. Kita buatkan di sini. Account receipt tanggal 15 bulan 8 tahun 2018, account receivable bertambah di sisi debit, kemudian service revenue bertambah di sisi kredit 35.000. Ya, ini jurnalnya. Oke, kita masuk transaksi tanggal 16. Tanggal 16 kamu minjem uang tunai nih untuk nambah modal kamu ya ke bank. Jadi kamu minjem ke bank uangnya 7.000. Nah, kalau kamu minjem ke bank 7.000 berarti kan kamu dapat uang nih. Kas kamu jadi nambah di sisi debit 7.000. Kemudian karena kamu pinjam uang ke bank kan ada tuh catatan kamu wajib bayar. Kapan? Tenggang waktunya bayarnya, cicilnya tiap bulan, ada perjanjiannya gitu ya. Nah, kamu catatnya di notes payable gitu. Ada perjanjian untuk kamu bayar, ada wesel bayarnya lah gitu. Maka kamu catatnya di note payable. Itu kalau hutang-hutang di bank biasanya kamu pakai akun note payable. Tapi kalau hutang pembelian, hutang beli barang gitu, itu kamu bisa catat di account payable-nya aja karena nggak pakai nota atau nggak pakai wesel bayar. Nah, karena kita minjem di bank berarti kan nanti tuh ada dikasih perjanjian untuk bayar tanggal berapa, kemudian nanti entah ada bunganya seperti itu. Jadi kamu minjem cashnya dapat 7.000. Nih salah nih saya nih, account payable-nya juga harusnya kamu bayarnya itu 7.000 juga ya. Nah, ini salah nih, harusnya 7.000 kamu bayar. Bukan 35.000. Not payable-nya bertambah di sisi kredit 7.000. Oke, nah. Sekarang kita jurnal. Ini 7.000 ya, bukan 35.000, 7.000. Oke, kasnya nambah di sisi debit 7.000, not payable-nya menambah di sisi kredit 7.000 gitu ya, 7.000. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kita lanjut transaksi yang berikutnya.
Transaksi tanggal 19, kamu melakukan layanan hukum kepada klien kamu, terus kamu akui layanan hukum kamu tuh sebesar 15.000 dolar gitu ya. Berarti service revenue kamu nambah di sisi kredit 15.000. Nah, karena kamu belum menerima bayarnya bulan depan, berarti kan klien kamu itu hutang sama kamu punya piutang dia. Nah, kamu catatnya di account receivable, account piutang. Account receivable kalau bertambah di sisi debit. Nah, account receivable nambah sisi debit berapa? 15.000. Sekarang kita masukkan ke dalam jurnalnya. Jika ada transaksi pendapatan gitu ya, ini kan pendapatan ya, melakukan layanan. Nah, tapi dibayarnya bulan depan atau secara kredit, itu maka kamu buat jurnalnya itu account receivable tanggal 19 ya, bulan 8 tahun 2018, account receivable bertambah di sisi debit 15.000, account service revenue bertambah di sisi kredit 15.000 gitu. Oke ya, seperti itu. Kita lanjut transaksi tanggal 20. Nah, di sini masuk ke transaksi tanggal 20, membayar beban iklan secara tunai 2000 dolar. Berarti kalau membayar beban iklan, berarti kan itu udah masuk kelompoknya expense, kelompoknya beban. Nah, beban iklan kita nama akunnya adalah advertising expense. Nah, kalau kelompok beban, kalau beban itu bertambah si debit ya. Jadi kalau semua akun beban itu bertambahnya di sisi debit. Nah, untuk semua akun yang beban bertambah di sisi debit, account advertising expense ini juga nambahnya di sisi debit. Nah, berapa nominalnya? 2.000. Nah, beban nambah sisi debit 2.000 dan dibayar secara tunai, berarti cashnya berkurang. Ini bukan bertambah ya, karena kita bayar gitu. Jadi yang benar itu cashnya itu berkurang di sisi kredit. Cash berkurang di sisi kredit. Cash berkurang ya, bukan bertambah, berkurang di sisi kredit senilai 2.000 karena kita bayar. Cash berkurang di sisi kredit 2.000. Nah, kita masukkan ke jurnalnya. Ini salah ya, bukan bertambah cashnya, tapi cashnya berkurang. Nah, pada tanggal 20, berarti tanggal 20 bulan 8 tahun 2018, beban bertambah, advertising expense bertambah di sisi debit 2.000, bertambah sisi debit. Kemudian uang yang kita bayar untuk membayar, berarti cashnya berkurang, kredit, sisi kredit 2.000. Jadi kalau ada transaksi pembayaran beban secara tunai, bebannya bertambah di sisi debit, cashnya berkurang di sisi kredit gitu ya. Oke, kita lanjut ke transaksi tanggal 21, membayar gaji staf secara tunai senilai 3.000 dolar. Nah, ini juga salah cashnya nih, karena kita bayar ya, berarti cashnya itu berkurang. Nah, bebannya bertambah. Jadi di sini beban apa? Beban gaji. Kita lihat di sini salaries and wage-nya expense itu kalau bertambah di sisi debit gitu. Nah, bertambah 3.000 sisi debit. Kemudian kasnya karena kita bayar, berarti kasnya berkurang di sisi kredit 3.000 juga. Nah, kita buatkan ke dalam jurnal. Kalau ada transaksi pembayaran beban gaji karyawan, akunnya apa yang dipengaruhi? Salaries and wage expense bertambah di sisi debit 3.000. Kemudian kas karena kita bayar berkurang di sisi kredit 3.000. Jadi kalau ada transaksi pembayaran beban, bebannya nambah di debit, kasnya bayar secara tunai, berarti kasnya berkurang di sisi kredit. Nah, kita lanjut lagi.
Tanggal 22, Susanti melakukan pengambilan pribadi uang senilai 5.000. Nah, pengambilan pribadi itu bukan dividen ya. Kalau dividen itu pembagian laba, pembayaran laba. Kalau pengambilan pribadi biasanya tuh akunnya pras. Nah, kalau di sini kita pakai akun withdraw. Nah, withdraw ini adalah penarikan uang gitu ya. Akun pengambilan modalnya 5.000. Oke, 5.000 bertambah di sisi debit, karena withdraw ini hampir sama dengan dividen. Kalau dia bertambah tuh di sisi debit, normalnya di debit, tapi kalau berkurang dia di sisi kredit tuh ya. Kasnya itu berkurang. Jadi karena kita ada di perusahaan itu tuh ada penarikan uang, berarti kasnya kan yang diambil, kasnya berkurang, withdrawnya bertambah gitu ya. Nah, kita buatkan jurnalnya. Withdraw bertambah di debit gitu ya. Withdraw tanggal 22 kan pengambilan pribadi, withdraw bertambah di sisi debit 5.000. Oke, 5.000 dan cashnya berkurang di sisi kredit 5.000. Oke, ini salah coret nih kan. Nah, uang tunai saya gitu kan, berarti kasnya berkurang nih. Ini bukan bertambah, nih salah ya. Berarti ini kasnya itu berkurang karena uangnya diambil gitu. Pengambilan pribadi, kasnya berkurang, withdrawnya bertambah di sisi debit 5.000. Maka jurnalnya tanggal 22 bulan 8 tahun 2018, jika ada pengambilan pribadi, withdraw bertambah di sisi debit, dan kas itu kan berkurang di sisi kredit senilai 5.000. Oke, kita lanjut transaksi yang berikutnya. Transaksi tanggal 23. Tanggal 23 perusahaan membayarkan dividendnya 1.000. Nah, kalau dia membayar dividen berarti kasnya itu berkurang karena dia mengeluarkan uang untuk membayar dividen. Kemudian kas kalau berkurang di sisi kredit. Dividen jika bertambah di sisi debit gitu. Kita buat jurnalnya. Ada perusahaan membayarkan dividen, berarti kasnya itu bukan bertambah tapi kasnya berkurang. Kas berkurang di sisi kredit, dividen bertambah di sisi debit. Maka dividen 1.000 di debit, cash berkurang 1.000 di sisi kredit. Oke, nah itu tadi selesai ya untuk semua transaksinya perusahaan Susanti. Kalau sudah selesai mencatat transaksi berdasarkan tanggalnya, kemudian menentukan debit dan kreditnya, di akhir kamu buatkan totalnya. Nah, di sini di total ini harus balance ya, nilai debit dan nilai kreditnya. Kalau nilai debit dan nilai kreditnya tidak balance, maka jurnal kamu itu ada yang salah. Oke ya. Di sini.